kan di scope stitcher. Kemudian selanjutnya adalah kita prinsip untuk memindahkan pasiennya ya, memindahkan untuk pasiennya. Ini biasanya bisa dilakukan oleh empat orang, di mana nanti ada beberapa tekniknya. Orang dengan berat badan yang lebih besar ataupun mungkin dengan tenaga yang lebih besar diharapkan adalah di bagian torso atau di bagian tubuh. Jadi nanti prinsipnya yang ekstremitas atau di bagian kaki nanti adalah contoh adalah seperti saya ya, yang kecil nanti di bagian bawah. Kemudian kalau pasien-pasien ini dicurigai ada cedera, satu leader ada di atas. Jadi 1, 2, 3, 4. Bisa dipraktikan? Pak Uli, masnya sama. Mas. Enggak boleh. Tak pernah diceblok. Lah ceblok ini iso gawat. Boleh jadi. Ya, prinsip pemindahannya adalah yang pertama kita pegang dulu. Ini fleksi ya, kita seperti ini terlebih dahulu. Ini juga. Ya, gerakan tangan yang lebih kuat. Ya. Oke. Berhadapan, saling berhadapan, saling berhadapan, saling berhadapan mas. Ya, saling berhadapan. Kemudian dalam hitungan ketiga nanti kita taruh di bagian paha. Kemudian yang kedua nanti kita angkat. Setelah itu nanti kita langsung bisa hadap ke kiri atau hadap ke kanan. Ya, sesuai dengan pasien. Berarti pasien di sini berarti nanti kita hadap ke sebelah kanan, gitu ya. Aslinya bisa secara langsung, tapi prinsipnya adalah prinsip mempermudah ergonomisnya. Jadi ketika kita langsung di sini kan mungkin belum siap ya, belum siap. Jadi itu malah membahayakan dari diri kita pribadi. Oke. Dalam hitungan ketiga, letakkan scope stitcher di bagian paha. 1, 2, 3. Oke. Dalam hitungan ketiga, kita berdiri 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, nanti hadap ke kanan 1, 2, 3. Kiri. Oke. Terus kemudian kita bisa jalan. Langsung diukir. Ya. Dalam hitungan ketiga, letakkan pasien di bawah 1, 2. Tapi pada kenyataan itu ngomong loro. Ya. Ayo. Terlalu sempit. Harus ada ini. Enggak, Mas itu maksudnya gini, cederanya itu cedera yang kategori yang bagaimana? Cedera yang dilakukan. Yang pakai itu. Ya. Cedera ketika di kecelakaan, kemudian nanti terjadi cedera yang dijulukai ada cedera servikal. Pasien-pasien dengan CKB atau cedera kepala berat, contohnya ada banyak luka di sini. Kemudian CKB itu ada beberapa contohnya ya, ada luka di bagian kepala sini, kemudian terdapat luka robek, kemudian ada 3 ruas yang memang itu menjadi luka bagi pasien. Itu dicurigai ada ini CKB-nya. Termasuk patah tulang. Termasuk patah tulang. Ya. Pasien-pasien yang cedera lebih dari 3 segmen itu dicurigai ada CKB. Ya, pasien terjadi luka misal tidak sadarkan diri ya, tidak sadarkan diri terus terjadi ada patah tulang sini, ada patah tulang sini, kemudian kepalanya robek misal. Itu berarti bisa dicurigai CKB dengan melihat kondisi dari pasien. Nah, kita tidak disarankan untuk menggunakan scope stitcher karena ini tidak prepare untuk stabilisasi di bagian servikal. Pasien-pasien dengan CKB itu biasanya adalah resikonya adalah terjadi cedera di bagian kepala atau di bagian leher. Leher ini kan servikal ya, yang mengatur pertulangan dan sendi di bagian kita kan di tubuh kita. Makanya nanti kita ada beberapa peralatan. Tapi ini mungkin nanti dilakukan oleh perawat atau tugas medis yang hadir di situ. Tapi ini untuk pengetahuan saja untuk bapak sekalian. Ini adalah collar neck atau neck collar. Ini adalah stabilisasi untuk di bagian servikal. Ketika tadi dicurigai ada cedera servikal, maka kita gunakan ini untuk stabilisasi. Sebelum pemakaian, nanti tim medis biasanya mengukur terlebih dahulu menggunakan ini, ya. Oh ini berarti 4. Kita ukur sesuai titiknya, tempelkan sini. Oh sudah sesuai. Berarti nanti terus kita ini sama apa ya? Nanti sama saja. Nah, ini Mas, boleh kamu. Ya nanti ini yang dipasangkan di sini. Misalnya kalau yang biasa kan yang soft, kalau ini yang rigid. Yang biasanya mungkin bapak pernah transfer pasien tapi menggunakan
menggunakan nekolar tapi yang soft atau yang biasa ini. Ya. Nah ini yang lebih prepare untuk kejadian-kejadian trauma. Ini bisa digunakan seperti ini ya. Nah ini nanti lulus seperti ini. Nanti ini pas banget untuk stabilisasi dari pasien. Itu untuk bagian posisi. Kita lanjutkan untuk di bagian ini ya, RSP dari luar ya. Jadi pasien-pasiennya kan sudah pasien-pasien luar negeri. Jadi untuk panjang dari ininya saya kira sudah bagus lah, sudah tidak perlu diukur lagi. Jadi kalau mulai seperti ini, ketika mendapati pasien dengan kondisi yang seperti tadi ya. Coba. Nah, harusnya nanti bapak sekalian itu ada pembekalan materi untuk BHD-nya. BHD-nya itu bantuan hidup dasarnya, ya. Kan ini pasien trauma, jadi bantuan hidup dasarnya itu seperti apa? Nanti akan ada di skill station setelah ini. Nanti bagian, ketika kita menjadi pasien, berarti hal apa yang perlu kita lakukan? Misal kita identifikasi dulu, aman diri dulu, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian kita cek respon dari pasien. Pak, tidak ada respon, ya. Nanti di materi yang sana. Kemudian nanti biasanya direspon nyeri. Kadang pasien dengan kondisi pingsan, ketika kita direspon nyeri di bagian sternum sini, bagian dada sini, kadang pasien pasti gini-gini nanti. Ada respon. Iya, ada responnya. Respon dari matanya nanti pasti ada. Kemudian ketika terbuka tidak ada, pada tidak ada, nyeri tidak ada, berarti nanti kita prinsipnya adalah memanggil bantuan. Memanggil bantuan bisa ambulan, bisa PSC, bisa dari rumah sakit atau bisa dari manapun. Itu nanti kita misal ini sudah semua, kita prinsipnya ingin memindahkan pasien secepat mungkin ke rumah sakit karena golden period atau period emasnya pasien ini sadar kalau ketika CKB atau cedera itu praktis 10 menit awal itu paling baik harusnya memang langsung ditangani. Jadi karena teman-teman driver ini rata-rata bukan dari tim medis, jadi secepat mungkin prinsipnya memindahkan pasien dari lokasi ke tempat yang aman atau ke rumah sakit. Tapi tadi prinsipnya aman diri, aman lingkungan, aman pasiennya sudah, terus tidak menambah cedera atau do not further harm dari pasien, tidak menambah cedera lagi. Sudah ada cedera, ternyata malah kita tambah cedera lagi gitu kan. Makanya kita prinsipnya harus ketahui. Nah, ketika ada pasien seperti ini, kita lihat pasiennya tidak sadar nih. Pasiennya tidak sadar misalnya, pasiennya tidak sadar, kemudian dicurigai ada resiko terjadi CKB tadi, berarti kita pasang ini topeng. Ya, biasanya kalau misal tenaga medisnya nanti ada peralatan tapi tidak digunakan, diingatkan gitu. Ini ada resiko juga di bagian leher pakai nekolar gitu. Nah, selanjutnya nanti kita bisa memindahkan dari pasien ke RSP ini. Nah, ini untuk pemindahannya ini bisa dipindah. Ini 5 orang. Jadi yang satu harus di bagian atas. Harus di bagian atas sebagai leader, sebagai komando nanti ketika akan memberikan instruksi dari pasien. Nah, pasien-pasien yang seperti ini, ketika kita tidak punya ini, aslinya dari komando bisa menggunakan stabilisasi yang manual. Nah, pasien yang seperti ini kita bisa menggunakan istilahnya ini adalah jauh teras, prinsip jauh teras. Jadi kita bisa stabilisasi tangannya ini di bagian sini, nah terus ini di bagian sini. Itu stabilisasi di bagian lehernya biar tidak banyak bergerak. Di atas kuping apa di bawahnya kuping? Di pas kuping. Ini lo masuk ya. Cepet yang di dhuwure iku para iso. Kalau gini piye Mas? Ini nanti. Nah, nanti kita bangun lagi masih tadi. Sisi pemindahannya adalah menggunakan lock roll. Jadi pasiennya ini bukan langsung tiba-tiba langsung dipindah ke sini, tapi nanti pasiennya dimiringkan terlebih dahulu. Biasanya kalau dari medis nanti ada pengecekan. Ternyata di bagian sini ada cedera lagi, di bagian sini ada fraktur, di bagian sini ada patah tulang, di bagian sini ada luka. Nah, fungsinya adalah kita memeriksa semua. Kalau dari medis biasanya juga mengecek semua lubang yang ada di pasien. Karena apa? Contoh pasien yang seperti ini, pasien yang laka, terjadi trauma di bagian abdomen ataupun di bagian sini femur, nanti biasanya ada perdarahan di bagian anusnya, kemudian skrotumnya biasanya juga melayang, ada perdarahan juga di bagian penisnya nanti biasanya. Jadi ada teknik itu mencolok semua lubang yang ada di pasien, dicek semua.
Didelok mau dibuka. Ya, dilihat ada perdarahannya atau tidak. Mana rokok kok. Ya cewek doang. Cocok ya. Yang Mas agak ke sini nanti jadi 4. Ya, yang satunya tetap di atas ya, tetap jadi stabilizer di bagian atas sambil nanti komando untuk pemindahan pasien. Nah, kemudian Pak Ulin bagian sini satu tangannya memang Kiri. ya. Terus Mas Bapak bagian sini. Mana? Ini menyilang Pak, menyilang. Ya, jadi prinsipnya adalah menyilang. Tangan duanya. Ini. Oh, Mas. Nah. Ini sama. Ya, oke. Di sini adalah tangannya adalah menyilang ya. Oke. Atasnya tetap kita stabilisasi di bagian atas. Oke. Dalam hitungan ketiga nanti ada lagi. Dalam hitungan ketiga miringkan pasien mendekati penolong. Berarti ke sana ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, berarti bisa. Ini tim medis nanti ngecek sambil ngecek berapa sini. Oh, ada perdarahan nih. Dok, ada perdarahan. Dok, ada ini. Nah, nanti yang ini bawahnya nanti mendekatkan alatnya ini ke sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalam hitungan ketiga miringkan pasien ke ini ke NSB. 1, 2, 3. Nah, miringkan dulu. Nah, pemindahan dari pasien ini tidak boleh langsung langsung tak pindah ke sini ya, itu nggak boleh. Jadi prinsipnya adalah zigzag. Jadi tarik dulu ke atas, terus ke bawah. Oke, dari hitungan ketiga tarik ke atas. Nah, kasih kan iso. Iya. Dari hitungan ketiga tarik ke bawah. Jadi zigzag gitu ya. Jadi nanti zigzag. Nah, terus kemudian kalau sudah seperti ini, prinsipnya seperti tadi yang mulai. Ya, seperti yang tadi, angkat pasien. Pak Ulin. Ya, sini. Ya, Pak Ulin. Ya. Yo, dalam hitungan ketiga, katakan pasien di paha. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien. 1, 2, 3. Oke. Nah, saking mudah. Dalam hitungan ketiga letakkan pasien di paha. Dalam ketiga letakkan pasien di bawah. Nah, biasanya kan kurang aman ya. Ini ada talinya. Nah, ini ada penggunaan tali. Biasanya yang digunakan ada di bagian kaki, kemudian ada di bagian sini, kemudian ada di bagian dada. Ada di bagian abdomen juga. Nanti biasanya dipasangkan. Nah, biasanya ada lagi alat satu yang namanya head stabilizer. Jadi Pak Ulin itu aslinya di atas nggak perlu melakukan stabilisasi. Kalau di bagian sini ada peralatan head stabilizer. Nanti bagian sini nanti dipasang.